Selamat siang, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam pendalaman Alkitab. Yang pertama ada bagian saya, nanti sore ada Pak Penatu Alindra yang juga akan menguraikannya. Sebelum kita memulai untuk pendalaman Alkitab pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa, kita minta pertolongan Tuhan memimpin kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memikirkan ulang akan bagaimana sebenarnya iman kami, akan bagaimana kami mengiring Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, supaya melalui firman-Mu kami juga dapat mengoreksi diri kami, melalui firman-Mu kami juga dapat mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik untuk mengiring Engkau. Berkati kami semua Tuhan, berkati pikiran kami dan berkati hati kami. Tatkala kami mendengar melalui telinga kami, telinga rohani kami pun juga mendengar akan suara-Mu. Berkaryalah Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengar. Bahkan untuk sore hari nanti Tuhan juga memberkati untuk bagian kedua. Tuhan juga memberkati Bapak Penatu Alindra. Berkati kami semuanya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Bagian ini tentu berkesinambungan dengan bagian sebelumnya. Jika bagian sebelumnya kita telah membicarakan tentang kerajaan Allah dan bagaimana Kristus akan datang yang kedua kali dengan berbagai macam penekanan, salah satunya adalah tentang berjaga-jaga, gitu ya. Tentang berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Maka kali ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih sikap iman di dalam merespon akan kerajaan Allah dan kedatangan Kristus gitu ya, atau kedatangan kerajaan Kristus. Jadi sikap iman yang seperti apa kita akan melihatnya di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan per perikop dan menjelaskannya per perikop, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua, judul perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan di bagian pertama ini atau perikop ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kekeliruan, ada banyak kesalahan begitu ya di dalam menafsirkan ayat ini. Ada banyak kekeliruan, ada banyak kesalahan
yang memberikan begitu ya, memberikan sebuah gambaran bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang kita minta kalau kita itu memintanya terus-menerus dengan tidak jemu-jemu. Jadi ada anggapan bahwa kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka Tuhan begitu ya, Tuhan itu akan mengubah hatinya atau Tuhan itu akan tergerak hatinya oleh karena doa yang tidak jemu-jemu itu. Apakah benar demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Tuhan ketika kita minta terus, maka hati Tuhan itu tergerak? Ada beberapa pemikiran Bapak Ibu yang juga keliru, yang mengatakan bahwa kalau kita meminta begitu ya, kita minta terus-menerus begitu dan kemudian dikabulkan, maka itu disebut dengan iman. Jadi iman itu terus minta, minta dan nanti dikabulkan. Jadi permintaan kita yang dikabulkan itu namanya iman. Ini jadi masalah sebenarnya, gitu. Apakah dengan kita minta terus itu dan dikabulkan itu tanda kita punya iman? Apakah kalau doa itu kemudian atau permintaan kita tidak dikabulkan kita tidak punya iman? Itu jadi masalah yang besar. Seolah-olah kalau kita punya iman maka doanya dikabulkan. Kalau kita tidak punya iman begitu ya, doa kita tidak dikabulkan. Maka berapa banyak doa yang sebenarnya tidak dikabulkan, apakah berarti kita tidak punya iman? Bahkan kita melihat di dalam kisah Bapak Abraham, gitu ya, Bapak Abraham sampai dengan matinya Bapak Abraham, dia hanya mendapatkan satu tanah pekuburan istrinya, di Gua Makpela. Hanya tanah itu yang dia dapatkan, kemudian di manakah keturunan yang sebanyak itu dan di manakah tanah yang seluas itu, begitu. Dia tidak melihatnya. Lalu apakah Abraham itu tidak punya iman begitu? Karena dia tidak mendapatkan seperti yang diharapkannya. Kalau kita mengatakan karena dia tidak mendapatkan maka tidak punya iman, maka Abraham yang disebutkan sebagai bapak orang beriman adalah sebuah kekeliruan. Tetapi bukan itu ternyata iman. Lah, pada bagian ini kita melihat apa sih itu sebenarnya iman begitu dari kisah yang digambarkan di sini. Dan nanti kita akan melihat kenapa Tuhan bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam kisah ini begitu ya, dalam kisah ini ada dikatakan ada seorang hakim yang lalim yang tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun. Berarti emang ini orang gak peduli Tuhan, gak peduli dengan sesamanya, mungkin gak punya hati ataupun orang ini seenaknya sendiri begitu. Lah, seenaknya sendiri. Terus kemudian di satu kisah itu digambarkan tentang seorang janda yang kemudian mengatakan untuk meminta kepada hakim yang lalim itu untuk membela haknya. Belalah hakku terhadap lawanku, katanya gitu. Untuk beberapa saat si janda itu tidak dibela haknya. Tetapi si hakim karena bosan mendengar mungkin gitu ya, terganggu, beringsik sekali, mungkin bentar-bentar dia datang, entah itu di rumahnya, entah itu tempat kerjanya, begitu ya. Karena dia sudah capek dengan si wanita itu, siapa tahu begitu ya, di tengah jalan dia diserang atau apa, udahlah tak bela. Wong dia juga nggak peduli dengan kebenaran kok. Dia kan hakim yang lalim yang tidak peduli kebenaran, dia nggak peduli Tuhan, nggak peduli sesama. Maka dia juga nggak peduli orang, nggak peduli dengan kasih, nggak peduli dengan kebenaran, nggak peduli. Maka si orang yang tidak peduli dengan kebenaran, orang yang tidak benar tadi, orang yang tidak peduli sama sekali ini, karena jengkel aja gitu, maka dikabulkan. Lah, Bapak Ibu, cerita ini seringkali menjadi pembenaran bahwa kita harus minta terus seperti janda itu. Sehingga Tuhan itu tergerak hatinya, begitu. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Kalau kita menyamakan kita sebagai janda yang
meminta itu. Dan kemudian apakah kita sedang menyamakan Tuhan dengan hakim yang lalim itu? Apakah kita sedang menyamakan Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berkeprimanusiaan dan pribadi yang tidak tahu kebenaran? Nah, ini kesalahan Bapak Ibu, kesalahan yang sangat telak sekali, seolah-olah kita ini menggambarkan sebagai janda yang meminta haknya itu, Tuhan itu kita gambarkan sebagai hakim yang lalim. Kok bisa-bisanya kalau kita menggambarkan Tuhan sebagai hakim yang lalim, itu sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan besar. Masa kita menyamakan Tuhan dengan hakim yang lalim, yang tidak tahu kebenaran, tidak peduli kebenaran, dengan orang yang tidak berkeprimanusiaan, tidak memiliki kasih, yang memberikan sesuatu hanya karena terganggu. Apakah Tuhan itu kayak gitu? Kan enggak, Bapak Ibu. Jadi ada banyak kesalahan yang menafsirkan ayat ini. Seolah-olah kita ini diwakilkan oleh janda yang menuntut hak itu, minta terus. Kalau kemudian nanti dikasih, begitu ya, berarti kita punya iman. Apakah iman itu yang seperti itu? Begitu. Apakah iman itu? Maka saya katakan kita tidak boleh salah membaca bagian ini. Kalau kita salah, maka kita menyamakan Tuhan dengan hakim yang lalim, dengan hakim yang tidak tahu diri, hakim yang tidak tahu kebenaran. Dan Allah bukan yang kayak gitu. Jadi makanya di bagian bawahnya itu ada pembanding. Camkanlah, begitu ya. Camkanlah, apakah Tuhan itu seperti hakim yang lalim itu? Enggak. Jadi kita jangan keliru ketika menafsirkan itu, kita minta, begitu ya. Seolah-olah kalau kita minta dan dikabulkan kita punya iman. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita benar-benar ketika membaca bagian ini kita perlu benar-benar mulai menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti apa yang terbaik. Makanya dikatakan apakah Tuhan akan menunda-nunda. Di sini kita diperlihatkan sosok gitu ya, sosok Bapa Allah itu tidak seperti hakim yang lalim. Makanya sekali lagi ketika membaca bagian ini kita akan mengerti bahwa sebenarnya ini dijelaskan bahwa bukan untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu seperti hakim yang lalim, yang terganggu kalau kita minta terus, bukan. Tuhan tidak akan terganggu dengan apa yang kita minta, begitu. Kita minta terus Tuhan tidak akan terganggu, Tuhan tidak akan merasa rugi, begitu. Karena Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendaknya, yang terbaik tentunya. Jadi kita melihat di sini ya, ketika wanita itu minta tolonglah aku, misalnya begitu ya. Dia terus minta, akhirnya si hakim yang lalim itu mengabulkannya. Katanya daripada menyerang aku. Kita pikir gitu, masa sih Tuhan itu mengabulkan hanya karena terganggu? Terganggu dengan omongan kita? Kan enggak gitu ya. Jadi sekali lagi jangan samakan Tuhan dengan hakim yang lalim. Ini bukan untuk itu. Kalau saudara meminta kepada Tuhan, itu adalah sebuah hal yang nanti kita akan lihat dengan lebih jelas. Kenapa kita harus tetap minta sama Tuhan. Tetapi sekali lagi kita mau dari saat ini kita tidak boleh menganggap Tuhan seperti hakim yang lalim. Seolah kalau kita minta terus Tuhan kemudian akan tergerak dan memberikannya. Oke, kemudian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sana dikatakan begitu ya, bahwa camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, begitu. Sekali lagi hakim yang lalim itu hanya mengabulkan karena jengkel. Maka kita tidak menyamakan seperti Allah. Bapak Ibu, saya akan sedikit memberikan eksplorasi begitu ya. Ada seorang motivator Kristen yang sangat baik sekali, bernama Joni Eareckson Tada, seorang perempuan yang sangat hebat sekali begitu ya. Dalam pergumulan yang hebat, Bapak Ibu bisa membaca biografinya, Joni Eareckson Tada. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa iman itu bukan seperti tambang yang diikatkan di lehernya Tuhan. Jadi iman itu bukan seolah-olah seperti tambang yang diikatkan di lehernya Tuhan, begitu ya, ikatkan di lehernya Tuhan, sehingga dengan iman yang seperti itu ketika kita minta sama Tuhan, maka Tuhan menuruti, begitu. Jadi iman itu bukan tambang, tali yang diikatkan di lehernya Tuhan, kemudian kalau kita minta kita tinggal tarik, begitu.
Jadi iman itu bukan yang seperti itu, Bapak Ibu. Iman itu bukan seperti tambang yang diikatkan di lehernya Tuhan. Dalam kisah janda ini seolah-olah ini kalau kadang-kadang dalam kesalahan tafsir gitu ya, kita minta terus akhirnya Tuhan itu pasti akan kasih. Jangan berhenti berdoa sebelum Tuhan itu kasih. Wah kan gitu biasanya kan. Jangan berhenti berdoa sebelum kita kasih. Bahkan kita lupa untuk bertanya, apakah doaku itu seperti yang Tuhan inginkan? Doaku itu adalah doa yang Tuhan juga kehendaki. Kita nggak pernah tanya. Pokoknya kita minta harus dapat. Maka John Harrison Tada mengatakan iman itu bukan seperti bukan tali begitu ya, yang diikatkan di lehernya Tuhan sehingga ketika kita minta begitu kita tarik tali itu Tuhan ngikutin begitu. Bukan itu. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, iman itu pada akhirnya seperti apa? Seperti doa Tuhan Yesus. Jadilah padaku seperti kehendakmu. Ini memiliki dua arti kira-kira. Yang pertama supaya yang kita lakukan atau yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua kita percaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Jadi sederhananya begini, iman itu bukan kalau Tuhan menuruti saya. Atau iman itu bukan berarti kalau Tuhan menuruti apa yang saya minta. Tetapi saya menuruti apa yang Tuhan minta, itu baru iman. Sekali lagi ya, iman itu bukan Tuhan menuruti saya, tapi saya menuruti Tuhan. Seperti Abraham, dia nurutin Tuhan, dia percaya sama Tuhan, sekalipun dia belum menerima sampai dia mati pun dia percaya Tuhan akan memberikannya, itu iman. Jadi iman itu bukan untuk ngatur Tuhan. Doa itu bukan untuk ngatur Tuhan, begitu. Bukan sama sekali. Kita percaya akan kehendak Tuhan, kita berserah akan kehendak Tuhan, kita minta supaya hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, doa kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita minta. Supaya doa kita ini selaras dengan kehendak Tuhan. Itu sebenarnya iman. Jadi iman itu bukan kalau Tuhan nurutin kita, tapi kita nurutin Tuhan, itu iman. Maka ini nyambung sekali dengan minggu lalu ketika bicara tentang kerajaan Allah begitu ya. Kerajaan Allah tentang berjaga-jaga begitu. Karena ini bicara tentang iman seringkali disalahpahami, diselewengkan sedemikian rupa tanpa penjelasan Alkitab, tanpa penjelasan biblis, Alkitabiah membuat membuat rumusan tentang iman menurut pikirannya sendiri. Jadi kita perlu membaca Alkitab secara keseluruhan ketika melihat apa itu iman. Jadi sekali lagi, ini perempuan ini bukan menggambarkan seorang perempuan beriman. Mungkin ada banyak tafsiran begitu ya, yang juga mengatakan kita harus doa tidak jemu-jemu seperti seorang janda ini begitu. Tapi janda ini tidak sedang menggambarkan sesuatu yang baik. Di satu sisi memang doa tidak jemu-jemu itu baik, tapi tidak dalam arti yang digambarkan ini gitu. Bahwa kita minta sampai bikin Tuhan itu nanti tergerak hatinya gitu. Bukan karena itu gitu. Jadi jelas bahwa janda ini meminta terus-menerus, tidak ada yang keliru begitu ya dengan meminta. Tetapi kita melihat jangan pernah menyamakan Tuhan dengan hakim yang lalim itu. Saudara, kita itu jarang sekali meminta apa yang Tuhan itu inginkan. Pernahkah kita meminta misalnya, Bapak Ibu ketika mau pergi ke gereja minta sama Tuhan, Tuhan aku minta hati yang menyembah Tuhan. Tuhan pasti kasih Bapak Ibu. Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena Tuhan mau Bapak Ibu datang untuk menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dari rumah datang dengan keluarga berdoa bersama-sama sebelum berangkat ke gereja, Tuhan kami satu keluarga berserah kepadamu, kami mau menyembah Engkau di gereja, berkati kami dalam perjalanan dan kami mau punya hati yang menyembah Tuhan di gereja. Jagalah hati kami Tuhan, tolong hati kami. Tuhan pasti tolong. Karena doa itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi yang terpenting di dalam doa itu begitu ya, apakah doa kita itu juga seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Di mana kita tahu? Di dalam firman Tuhan.
Jadi kita tahu begitu ya, seringkali kita nih berdoa tidak seperti apa yang Tuhan juga inginkan, tetapi kita mengikuti apa yang saya inginkan. Ya kalau yang saya inginkan itu misalnya gitu ya, kita berdoa untuk suami, karena suami belum percaya Tuhan Yesus, kita berdoa terus menerus. Kita percaya Tuhan pasti akan tolong Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bukan dengan kepentingan saya, tetapi demi suami begitu ya, supaya Tuhan juga menyelamatkannya. Dan saya percaya ketika kita mendoakan suami begitu ya, itu juga seturut dengan kehendak Tuhan. Suami dan istri satu tubuh. Dan ketika istri mendoakan suami atau suami mendoakan istri itu percaya kepada Kristus karena belum percaya begitu, tidak ada yang salah dengan doa itu. Doalah dengan tidak jemu-jemu. Doalah dengan tidak jemu-jemu, itu maksudnya. Ketika berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak jemu-jemu. Jangan jemu-jemu, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kerangka kedatangan Kristus, doa dengan tidak jemu-jemu itu adalah sebuah kewaspadaan. Doa dengan tidak jemu-jemu itu adalah sebuah sikap iman yang tulus, yang benar-benar. Itu sikap iman yang sungguh-sungguh. Doa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi tentang sekali lagi ya, tentang imam yang hakim yang lalim, kita tidak bisa menggambarkannya seperti Tuhan. Tuhan bukan hakim yang lalim. Tuhan hanya akan mengabulkan jika itu sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya tidak pernah yang buruk di dalam diri kita. Kehendaknya adalah yang terbaik. Maka sikap iman itu adalah jadilah padaku menurut kehendakmu. Di sanalah kita percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Kehendak Tuhanlah yang pada akhirnya itu kita inginkan. Itu baru sikap iman, itu baru iman Bapak Ibu. Jadi iman sekali lagi bukan kalau kita bisa ngatur Tuhan, kita bisa mengubah Tuhan, karena Tuhan gak mungkin berubah. Tuhan itu bukan hakim yang lalim yang berubah-ubah. Kalau Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan akan kasih yang terbaik. Tuhan gak pernah kasih yang buruk. Kalau ini kita ibaratkan sama Tuhan, maka berbeda dengan bagian-bagian yang lain. Gak konsisten. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada anaknya ular, kepada anaknya yang minta roti. Enggak. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi, Bapak Ibu dalam Tuhan, memang ada satu bagian Alkitab yang menunjukkan ada orang yang minta terus, akhirnya dikasih sama Tuhan. Siapa itu? Raja Hizkia. Raja Hizkia itu minta sama Tuhan, begitu ya, minta sama Tuhan. Karena Nabi Yesaya berkata pada Raja Hizkia bahwa sebentar lagi karena dia sakit dan akan mati, begitu ya. Kemudian Hizkia berdoa sama Tuhan, Tuhan, entah dalam doanya bagaimana, aku mungkin tidak mau mati, tapi dia mengatakan, Tuhan lihatlah jasa-jasaku. Aku sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Dia minta dengan jasa-jasanya, dia minta ditambahkan umur, beneran. Yesaya masih belum jauh, Tuhan panggil lagi Yesaya. Yesaya datang lagi sama Hizkia, umurnya ditambahin. Tetapi Bapak Ibu tahukah bahwa Hizkia baru beberapa saat setelah dia sembuh, dia melakukan dosa yang sangat besar yang membuat orang Israel kemudian harus dibuang ke Babel. Ini sangat-sangat mengenaskan. Tuhan memberikan umur kepada Hizkia yang terbaik. Tapi apakah Hizkia percaya? Enggak. Hizkia enggak mau. Hizkia minta ditambahkan, tapi benar setelah ditambahkan yang terjadi bukanlah hal yang baik. Artinya apa? Tuhan tahu yang terbaik bagi Hizkia. Karena Hizkia minta dia tungguin jasa-jasanya, akhirnya Tuhan kasih. Tetapi bukan sebagai berkat atau anugerah, tapi sebagai hukuman akhirnya. Supaya Hizkia tahu bahwa yang terbaik itu akhirnya adalah apa yang Tuhan itu sudah berikan. Jadi ketika kita baca perempuan janda ini, kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hakim yang lalim. Bukan sama sekali. Tentu kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu kenapa doa yang tidak jemu-jemu itu perlu? Perlu kenapa? Ketika doa kita emang doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan apa yang Tuhan itu inginkan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dan doa itu pasti dikabulkan oleh Tuhan.
Seperti di dalam Yakobus 4 ayat 3, kenapa doa tidak dikabulkan katanya begitu ya. Karena apa yang kamu minta, kata di dalam Yakobus, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sekali lagi, kalau kita minta suami saya bertobat misalnya, terus Tuhan kemudian berikan, suami saya benar-benar bertobat, itu bukan sama sekali karena Tuhan berubah hatinya. Karena imanmu itu sebesar apa, bukan. Tapi karena doamu yang tidak jemu-jemu, karena cintamu sama Tuhan, karena cintamu kepada keluarga. Karena gini Bapak Ibu, iman itu bisa digambarkan dengan lebih baik. Iman itu bahwa kita itu sedang berdiri di hadapan Tuhan dan kita itu tidak punya pilihan kecuali untuk menyembah Dia. Itu iman. Jadi iman itu menempatkan kita di dalam posisi yang berserah, di dalam posisi yang berharap kepada Tuhan dengan yakin apapun yang Dia lakukan adalah yang terbaik. Seperti doa Tuhan Yesus, jadilah padaku seperti kehendakmu. Bukan jadilah padamu seperti kehendakku. Bukan kebalik yang seperti itu. Jadi iman itu menempatkan seseorang di dalam satu posisi bahwa dia belajar berserah kepada Tuhan. Dia belajar percaya kepada Tuhan. Dia akan berdoa tidak jemu-jemu karena dia tahu doa itu adalah doa yang benar yang Tuhan inginkan. Suami saya bertobat, anak saya bertobat, keluarga saya menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Itu doa yang sangat baik yang Tuhan juga inginkan tentunya. Dan Tuhan pasti akan kabulkan. Maka kalau ada doa yang dikabulkan berarti Tuhan punya sesuatu. Kita perlu koreksi. Tidak, doaku dikabulkan maka besok minta lagi. Doaku dikabulkan, besok minta lagi. Saya teringat apa yang dikatakan Pak Lindra, begitu ya. Sudah cukup lama, begitu. Tapi sering dikatakan juga tentang seorang pengemis, begitu ya. Seorang pengemis di depan restoran, satu hari si pengemis itu diberikan makanan, begitu. Senang kan, dia pergi. Besok lagi pengemis lewat, dipanggil, ini nih buat kamu nih makanan. Kasih lagi, terus menerus. Lama-lama, Bapak Ibu, si orang pengemis itu begitu ya akan merasa bahwa dia layak menerima, bahkan layak untuk menuntut kalau tidak dikasih. Padahal tidak ada hak untuk dia menuntut begitu. Tidak ada hak untuk dia itu menuntut si yang punya restoran begitu. Kan tidak punya gitu. Tetapi dia merasa berhak karena sering dikasih. Lah kita kadang-kadang di dalam sikap iman begitu ya. Sikap iman kita merasa begitu layak, kita merasa begitu berhak untuk mengklaim janjinya Tuhan. Janji Tuhan tak klaim. Setiap hari hidup kita itu loh anugerah Tuhan. Setiap hari hidup kita itu loh mujizat dari Tuhan. Kita masih klaim janji Tuhan. Kita masih klaim dengan Tuhan tidak jemu-jemu. Pasti Tuhan ini, bahkan kadang-kadang doa yang sungguhnya cuma untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu, bahkan saya sempat berpikiran nakal. Kalau kita cuma mau dikabulkan doanya dan doa apapun itu dikabulkan, ngapain ikut Tuhan Yesus? Ikut setan pun bisa begitu. Bahkan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, seluruh isi dunia ini tak kasih sama kamu. Tuh iblis bisa berikan semuanya. Kenapa kita harus minta Tuhan Yesus dan kadang gak dikasih? Lah ini masalah. Kalau kita hanya menganggap iman itu hanya untuk minta sama Tuhan, ini masalah. Maka Bapak Ibu, iman itu juga berbicara bukan hanya tentang meminta, tetapi kita tidak boleh gitu ya menghubungkan iman hanya dengan meminta. Kita perlu memikirkan bahwa iman itu juga berhubungan dengan anugerah keselamatan. Jadi kita hanya menghubungkan iman dengan minta. Kalau minta dikasih berarti punya iman. Kalau enggak dikasih berarti enggak punya iman. Kalau bisa mindahin gunung berarti punya iman. Kalau bisa mindahin gunung enggak punya iman. Apakah iman itu hanya sebatas dengan permintaan kemudian mujizat? Bukan. Iman yang Allah berikan secara khusus itu untuk apa? Anugerah keselamatan, Bapak Ibu. Anugerah keselamatan. Tapi kita tidak mengerti sama sekali. Kita selalu menghubungkan iman itu dengan minta begitu. Hanya itu yang seringkali kita mengerti tentang iman.
Jadi kedatangan Kristus seperti pencuri yang dijelaskan sebelumnya, begitu ya. Sikap iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak jemu-jemu, begitu. Ini adalah iman yang benar-benar waspada, tidak jemu-jemu. Ini baik. Tapi jangan berpikir bagian ini ngomongin tentang doa, yang kemudian kalau minta terus, kemudian Tuhan kasih. Jangan mikir seperti itu. Maka Tuhan bilang gini, di ayat yang ke-6 ya, kita sudah melewati 1-5, kita yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ini bedanya. Jelas-jelas Tuhan membedakan, adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu? Hakim yang lalim tadi mengulur-ngulur waktu, Tuhan gak akan mengulur-ngulur waktu. Mungkin kita punya pertanyaan lagi, loh kadang-kadang saya doa gak langsung dijawab, begitu. Doa saya gak langsung dijawab. Maka kita perlu introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang saya mau dari doa itu? Apa sih yang Tuhan inginkan dari doa saya? Maka kita juga perlu minta sama Tuhan, Tuhan ajari aku berdoa. Tuhan ajari aku meminta apa yang Tuhan minta. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi bukan doa yang keliru. Karena Tuhan bukan hakim yang lalim. Kalau kita minta apa aja, asal doanya itu terus-terusan doa puasa begitu ya. Tuhan pasti akan kasihin. Seolah-olah kita menggerakkan Tuhan. Bahkan kalau suatu terjadi, kita perlu bertanya, apakah doaku sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk apa sebenarnya doaku? Kita perlu benar-benar aware, Bapak Ibu, dengan doa kita. Perlu benar-benar sadar apa sebenarnya yang kita minta. Karena seringkali kita jarang mengerti, jarang sadar sebenarnya apa yang kita butuhkan. Jadi kita perlu minta, Tuhan ajari aku berdoa. Tuhan aku minta yang seperti ini, apakah ini benar? Kita perlu yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi masalah itu ketika kita menganggap Tuhan itu hakim yang lalim, itu menjadi masalah. Sehingga kita berdoa dan kemudian Tuhan kemudian akan kabulkan. Berarti kita menyamakan Tuhan seperti hakim yang lalim. Sekali lagi, Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu. Ketika engkau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, jawaban Tuhan adalah iya dan tidak. Ya mungkin ada waktunya sekali, ada waktunya untuk menunggu. Tapi begini, kita ingat kisah Paulus begitu ya. Kisah Paulus di dalam 2 Korintus 12, di sana Paulus itu meminta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu minggir dari dia. Supaya iblis itu minggir dari kehidupannya, supaya ditarik utusan iblis itu. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa di sana Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak mengabulkan apa yang diminta sama Paulus. Apakah Paulus nggak punya iman? Paulus punya iman yang luar biasa. Paulus punya iman. Tetapi sikap iman yang sebenarnya bukan ketika Paulus minta dan dikabulkan. Tetapi sikap iman yang benar itu, yang sejati, iman Paulus itu adalah ketika dia berkata, justru di dalam, oleh sebab itu aku lebih suka dalam kelemahan atau dalam penderitaan, sebab dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi nyata. Sikap yang percaya, tetap percaya kepada Tuhan, itu loh baru sikap iman. Bukan kalau doanya dikabulkan itu iman. Tapi sikap yang setelah Tuhan itu berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu baru perkataan iman dari Paulus. Oleh sebab itu aku bersuka dalam penderitaan. Sebab dalam penderitaan kuasa Kristus menjadi nyata, katanya begitu. Jadi dia tahu bahwa ada satu hal yang dia terima, ada satu hal yang dia harus lakukan. Dan itu adalah bagian yang dia harus terima, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia katakan, sebab itu aku lebih suka, bukan karena dia itu masokisme, suka dengan penderitaan. Tetapi dia sadar benar, bahwa penderitaannya adalah sejalan dengan kehendak Tuhan. Penderitaannya itu sejalan dengan kemauan Tuhan. Loh Tuhan kok suka dengan penderitaan? Ada kalanya bahwa dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan beberapa hal terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin Tuhan tidak akan mengubahnya seperti apa yang dialami Paulus.
Karena Tuhan bukan hakim yang lalim. Paulus berdoa sampai 3 kali, itu artinya minta sampai jueh. Minta sampai jueh sampai elek begitu ya. Minta terus, Tuhan gak kasih. Tuhan tidak akan mengubah kehendaknya. Karena itu yang terbaik bagi Paulus. Dan sikap Paulus oleh sebab itu, dia percaya sama Tuhan. Sebab itu aku lebih suka dalam kondisi yang gini. Kan dalam kondisi yang kayak gini, kuasa Tuhan jadi nyata. Dia mengerti, dia percaya, itulah sikap iman. Lah sikap iman yang seperti ini Bapak Ibu, yang Tuhan itu inginkan menjelang apa? Menjelang kedatangan Kristus. Sikap yang terus percaya bahwa Tuhan menyertai. Bahwa sikap yang terus percaya kepada Tuhan. Sikap iman yang tidak jemu-jemu begitu. Sikap iman ini baru iman. Jadi bukan kalau saya berdoa dikabulkan itu baru iman. Bukan. Karena Tuhan itu bukan hakim yang lalim. Bahkan kalau suatu itu terjadi kita perlu bertanya itu dari Tuhan atau dari siapa, itu pertama. Yang kedua mari kita bertanya kenapa Tuhan mengabulkan, padahal itu bukan doa yang untuk kemuliaan Tuhan, kita habiskan untuk kita sendiri. Jangan-jangan kita jatuh seperti Raja Hizkia. Mari kita mengoreksi diri kita. Jadi bagian ini sekali lagi kita tidak boleh salah mengerti, begitu ya. Menyamakan Tuhan dengan hakim yang lalim, itu sama sekali tidak benar. Tuhan bukan hakim yang lalim. Bahkan Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu, Tuhan akan membenarkan orang pilihannya. Tuhan membenarkan orang pilihannya. Dan di dalam sikap iman itu, menunggu waktunya Tuhan, adalah seperti Abraham. Terus percaya sama Tuhan. Meskipun kadang ada turunnya sedikit begitu ya. Adalah hal yang kewajaran. Tetapi kita lihat Abraham itu terus beriman sama Tuhan, dia percaya. Sekalipun dia mati, dia tidak menerima cucunya anaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai begitu ya. Enggak. Tapi dia tahu Tuhan pasti. Itu baru iman. Dia percaya hidupnya jadilah padaku seperti kehendakmu. Itu iman. Bukan jadilah padamu Tuhan seperti kehendakku Petrus. Bukan itu. Jadi itu adalah sikap iman yang digambarkan, yang kita tidak boleh salah di dalam membaca bagian ini. Maka sekarang kita punya gambaran kan, gambarannya gini sekarang. Gambarannya setelah gambaran ini maka kata-kata Tuhan Yesus ini akan kita mengerti dengan lebih baik. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini. Jadi iman itu sekali lagi begitu ya, iman itu jangan kita samakan begitu bahwa kita itu bisa mengubah hatinya Tuhan. Itu bukan iman. Kita ikut hatinya Tuhan, itu baru iman. Hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan, itu iman. Bukan kalau Tuhan sesuai dengan kehendakku. Jangan dibalik-balik begitu ya. Maka Tuhan berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena kebanyakan orang sekarang begitu ya, pokoknya klaim mujizat dikatakan itu baru iman. Bukan. Maka Tuhan berkata, itu orang gak punya iman begitu. Belum tentu orang itu punya iman. Malah belum tentu begitu. Karena iman yang benar itu bukan yang kayak gitu. Maka Tuhan bertanya, adakah iman yang tidak jemu-jemu, iman yang connect sama kehendak Tuhan, iman yang selalu sadar bahwa dirinya itu selalu ada di hadapan Tuhan dan selalu menyembah Tuhan dan selalu Tuhan jadilah padaku menurut kehendakmu. Dia tidak punya pilihan. Iman itu tidak memberikan kita pilihan. Iman itu membawa kita hanya untuk taat sama Tuhan. Membawa kita untuk selalu melihat kepada Tuhan. Itu baru iman. Maka Tuhan bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena seringkali kita salah mengartikan iman. Kita sama-sama sekali salah mengartikan iman. Iman kita anggap kalau doa kita terkabul itu baru iman. Bukan. Tapi kalau doa itu adalah sesuatu yang memang Tuhan juga mau. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dengan tidak jemu-jemu. Wah, ini adalah bicara tentang waspada, begitu ya. Tentang waspada. Tentang berjaga-jaga. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Salah seorang
Bapak Gereja Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa ketika doa kita dikabulkan, itu artinya doa kita juga seperti yang Tuhan itu kehendaki. Artinya apa? Ketika doa kita itu dikabulkan, semata-mata bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena doa kita memang seperti kehendak Tuhan. Jadi kalau ada doa kita yang dikabulkan, suami kita bertobat misalnya, kita perlu mensyukuri dan membawa suami itu untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk bertumbuh di dalam Kristus. Bukan malah diajak untuk minta lagi, klaim lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kita seperti seorang pengemis yang merasa layak, bahkan mengklaim terus-menerus, bahkan memaksa untuk minta. Mungkin pada akhirnya kita rampok begitu. Seperti Johnny Harrison Tada, kita menjadikan iman itu seperti tali yang kita ikatkan di lehernya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya rasa ini menjadi cukup jelas bagi kita gitu ya. Cukup jelas bagi kita bahwa ini tidak berbicara, hakim yang lalim itu tidak berbicara tentang Tuhan itu juga lalim begitu. Atau Tuhan itu sama lalimnya dengan hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan, tidak tahu kebenaran, tidak berkeprimanusiaan dan lain-lain. Itu bukan Tuhan. Maka jelas-jelas di sana dikatakan, tidakkah Allah akan mengatakan orang pilihannya siang malam itu berseru kepadanya, adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Jelas ini tidak sedang menyamakan, tapi sedang membedakan siapa Tuhan dan siapa hakim yang lalim itu. Tapi semangat dari perempuan yang wanita yang tidak jemu-jemu itu, ini adalah semangat kewaspadaan, semangat getol sama Tuhan, semangat mencari Tuhan. Tapi bukan semangat untuk mengubah Tuhan. Kita jangan keliru ketika membaca bagian ini. Oke, Bapak Ibu, setelah kita punya gambaran iman seperti ini dan Tuhan Yesus mengatakan adakah ia mendapati iman di bumi, sekali lagi ini bukan iman yang mengubah hatinya Tuhan, tetapi iman yang selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dan iman yang berkata jadilah padaku menurut kehendakmu. Itu iman sejati. Kita akan masuk bagian selanjutnya. Ini juga sangat-sangat berhubungan. Saya bacakan ayat 9 sampai yang ke-14. Dikatakan begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu kata orang Farisi. Kemudian ini kata pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Maksudnya orang Farisi itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kita melihat dengan cukup jelas begitu ya, cukup jelas, cukup menarik pada bagian ini. Ini tentu juga berkorelasi dengan bagian di atasnya. Apa maksudnya? Jadi kita tadi melihat tentang seorang perempuan yang tidak jemu-jemu, dan yang kedua kita tidak boleh menyamakan begitu ya. Dan yang terakhir Tuhan Yesus mengatakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Iman itu menempatkan kita, saya ulangi sekali lagi, iman itu menempatkan kita dalam satu posisi kita sedang berdiri di hadapan Tuhan dan kita tidak punya pilihan selain menyembah Tuhan. Itu iman. Jadi iman itu adalah sebuah lebih dari kesadaran bahkan. Iman itu kita mengerti bahwa kita ini sedang berdiri di hadapan Tuhan, menempatkan kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita tidak punya pilihan kecuali kita belajar taat sama Tuhan. Itu iman. Lah, sekarang kita lihat iman yang seperti apa. Ini yang ditunjukkan. Adakah ia mendapati iman di bumi? Inilah sikap iman itu. Ditunjukkan oleh siapa? Oleh pemungut cukai. Oleh pemungut cukai, ini sikap iman. Adakah ia mendapati iman di bumi? Dan iman itu membawa orang kepada satu sikap seperti pemungut cukai. Dia tidak punya pilihan.
kecuali menyadari kesalahannya. Dan kita lihat sebaliknya. Kalau tadi ada hakim yang lalim, yang tidak takut kepada siapapun, begitu ya. Sekarang ada orang Farisi, begitu. Jadi dikatakan orang Farisi ini beragama dengan sangat hebat. Dan ini salah satu jebakan agama. Ketika orang merasa dirinya pandai, merasa dirinya pintar, merasa dirinya dekat dengan Tuhan, kadang-kadang merasa diri itu wow. Tapi ini yang menjadi masalah adalah begini, Bapak Ibu. Yang menjadi masalah adalah saya tunjukkan kepada kita sekalian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Inilah yang menjadi masalah. Orang Farisi itu beragama ya silahkan begitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika orang Farisi itu begitu ya merasa dirinya itu begitu kaya rohani. Dia lupa bahwa dia sangat miskin rohani. Sesungguhnya di balik kekayaan rohani yang dia sebut-sebut itu, dia adalah orang yang sangat miskin rohaninya. Sangat-sangat miskin. Jadi tadi ada pemungut cukai, ada janda tadi, terus kemudian ada orang Farisi, ada hakim yang lalim begitu ya. Mereka merasa begitu wow, begitu hebat, sampai membawa diri itu pada satu sikap yang benar-benar arogan, suatu sikap yang benar-benar sombong sekali. Tuhan sedang memberikan sebuah perumpamaan dari dua hal ini, begitu ya. Dari dua hal ini Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan dengan begitu jelas, begitu, tentang sikap orang yang meninggikan diri, sikap yang seperti ini, begitu ya. Kalau Tuhan Yesus tadi mengatakan tentang kerajaan Allah minggu lalu, begitu ya, Kristus datang, begitu, seperti pencuri, dan kita melihat orang Farisi ini jelas ini bukan orang yang siap, bukan orang yang memiliki sikap iman, bukan. Sebenarnya tidak ada masalah dengan orang Farisi itu kalau dia sungguh-sungguh baik sekali, Bapak Ibu. Oh, ini orang hebat sekali begitu. Hebat sekali. Dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia orang pezinah, dia bukan pemungut cukai. Sebenarnya hal yang dilakukan itu baik. Tetapi ternyata mungkin gitu ya, yang dia lakukan lebih kepada permukaan kali ya. Ya mungkin saya sedikit judgmental begitu. Tapi ketika dia mengatakan membandingkan dirinya dan merendahkan orang lain, itu terlihat sekali arogannya. Terlihat sekali bahwa semua yang dia lakukan itu semuanya adalah ritual agamawi. Ritual agamawi. Artinya apa? Ini tindakan agamawi, Bapak Ibu. Bukan sesuatu tindakan yang berdasarkan pertobatan. Bukan suatu hal yang didasarkan takut akan Tuhan. Itu loh, seperti hakim lalim tadi. Hakim lalim tidak takut sama Tuhan, tidak takut sama manusia pun. Si orang Farisi ini, begitu ya, dia begitu menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan dan merendahkan orang lain. Sama kan? Ada kesamaan. Sikap ini benar-benar bagi perikop 1 sampai perikop yang ini memiliki kesamaan yang sangat jelas. Sikap membandingkan, merasa diri wow. Tapi sebenarnya dia tidak menyadari kemiskinannya. Lah justru sebaliknya, Bapak Ibu, si pemungut cukai itu menyadari betapa miskinnya dia, betapa miskinnya hatinya, dan betapa buruknya perbuatannya. Lah inilah sikap iman yang sebenarnya. Kalau Tuhan mengatakan adakah ia mendapati iman di bumi, dia tidak mendapati pada orang Farisi. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, ayat 14 ya, kita lihat ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan. Tetapi begitu ya, tetapi kita melihat justru orang yang memukul-mukul dirinya tadi, ya Allah kasihanilah aku, orang berdosa ini, justru orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan.
Tapi orang Farisi tadi tidak dibenarkan. Kan itu bukan sikap iman. Bukan. Itu sikap arogan. Itu sikap jadilah padamu seperti kehendakku. Itu sikap yang seperti sikap yang arogan. Sikap yang seolah Tuhan itu terkejut, Tuhan itu akan bilang, wow keren sekali gitu kan. Wow keren sekali perbuatanmu. Seolah Tuhan akan mengatakan seperti itu. Tuhan akan membenarkannya, padahal tidak. Sikap iman itu menempatkan diri kita, sadar diri kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan, itu sikap iman. Tatkala kita sadar diri kita di hadapan Tuhan, kita akan berkata, jadilah padaku kehendakmu Tuhan, pimpinlah hidupku. Itulah sikap iman. Itulah orang yang waspada dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus yang tiba-tiba seperti pencuri. Sikap yang terus, yang tidak jemu-jemu, sikap yang terus menyadari siapa dirinya. Nah, bahkan mungkin gitu ya, orang seperti pemungut cukai ini, mungkin zaman sekarang pun kita caci maki gitu. Kita akan merendahkan dia. Itu nanti kita lihat di dalam Lukas 19 begitu ya, dalam kisah Sakeus. Pandangan orang-orang tentang Sakeus itu orang berdosa. Capnya jelek banget. Tapi orang berdosa itu adalah juga orang yang diampuni oleh Kristus. Terkadang justru orang yang perilakunya seperti itu, yang kadang-kadang memiliki pertobatan sejati, Bapak Ibu. Bukan berarti kita harus melakukan yang seperti itu, begitu ya. Tetapi mari kita memiliki pertobatan yang sejati. Kita memiliki sikap yang selalu sadar akan diri kita itu siapa. Menyadari akan kemiskinan kita, menyadari akan siapa diri kita sebenarnya. Jadi pemungut cukai itu dia berdiri jauh-jauh begitu ya. Saya tidak tahu mungkin orang Farisi itu lewat sambil ngelirik gitu matanya gitu, melengos. Melengos itu ngelirik tapi nggak enak begitu ya. Ngelirik tapi wajahnya judes begitu, melengos gitu bahasa Jawanya itu melengos. Melihatnya itu sambil nggak enak gitu. Sambil mungkin hatinya itu sudah siap-siap untuk mengungkapkan dirinya sama Tuhan begitu. Oh, bukan, Tuhan tidak suka begitu. Maka kita beragama pun kita juga berhati-hati begitu ya. Supaya juga yang kita lakukan tiap minggu di gereja kita ini yang Senin sampai Minggu pun juga ada kegiatan, ada ibadah. Kita perlu benar-benar aware. Saya juga berusaha untuk aware begitu, untuk sadar begitu. Bahwa saya tidak boleh masuk terjebak di dalam ritual agamawi begitu. Sehingga kita tidak benar-benar merasakan Tuhan. Kita tidak benar-benar bergumul sama Tuhan. Ini menjadi satu masalah yang begitu besar. Dan masalah bagi saya, juga bagi setiap kita yang beribadah kepada Tuhan. Dan kita melihat, ini sudah menjadi contoh dalam diri orang Farisi. Sebenarnya orang Farisi ini baik perilaku agamawinya. Tapi ini hanya perilaku agamawi. Tapi kita lihat, sesungguhnya iman itu menyadarkan kita. Maka Bapak Ibu, iman itu jangan selalu dihubungkan dengan minta, dengan doa, dengan mujizat. Iman, Tuhan memberikan iman, itu bukan untuk itu, begitu. Tuhan memberikan iman itu untuk percaya, bukan untuk mengklaim kepercayaan kita. Iman itu untuk percaya dengan apa yang Tuhan kasih, bukan mengklaim saya percaya Tuhan bisa melakukan seperti yang saya kehendaki. Nah, inilah iman yang sesungguhnya. Jadi mungkin mulai dari hari ini gitu ya, kita mencoba tidak hanya menghubungkan iman itu dengan minta sama Tuhan, minta diberi. Mujizat diberi. Oh, beriman maka kamu sembuh. Beriman maka kalau tidak sembuh tidak beriman tak. Oh, enggak punya iman, imannya kecil. Ya enggak begitu tak. Nah, Paulus ya beriman, dia tidak sembuh. Iman itu adalah menerima apa yang Tuhan kehendaki. Percaya dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menyelaraskan hidupnya dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini dinyatakan oleh siapa? Oleh perempuan yang minta itu menerus. Dinyatakan oleh pemungut cukai. Ya, sikap iman yang seperti ini yang Tuhan itu inginkan. Maka ayat 14 akhirnya dia mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan.
Kita dibenarkan oleh apa? Oleh iman. Iman yang seperti itu tadi. Yang sadar. Yang mengerti akan kehendak Tuhan. Yang mengikuti kehendak Tuhan. Yang percaya akan kehendak Tuhan. Yang meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang selalu membuka dirinya. Terus berdiri, tahu dirinya berdiri di hadapan Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Oleh karena kita sering salah memang. Kita seperti pemungut cukai sering salah, kita miskin, kita gagal. Kita penuh dengan kekurangan. Inilah sikap iman. Maka dikatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Kita dibenarkan oleh iman bukan? Ini adalah sikap iman Bapak Ibu. Orang ini dibenarkan. Justru pemungut cukai inilah yang punya iman. Digambarkan perumpamaan ini yang digambarkan dengan perumpamaan ini yang punya iman itu. Ada pemungut cukai ini. Kok bisa? Iman itu bukan dirinya hebat. Tapi dirinya orang yang sadar dirinya tidak hebat sama sekali. Bahwa dirinya selalu bergantung kepada Tuhan. Dirinya itu selalu terpaut dengan Tuhan. Itu adalah iman. Dan ini sesuai dengan perikop-perikop sebelumnya tentang berjaga-jaga, tentang nasihat-nasihat firman Tuhan begitu ya. Karena kita harus benar-benar hati-hati dengan khotbah begitu. Kita perlu cross check kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang iman? Sehingga kita tidak dikit-dikit iman, klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Mari kita belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terakhir Bapak Ibu. Terakhir, perikopnya pendek sekali, Yesus memberkati anak-anak. Ini juga ada hubungannya. Hubungannya sangat erat sekali. Dikatakan begini, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, ayat 15 ya, saya bacakan maaf tadi 16, ayat 15, mulai 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, sehingga ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu yang bawa anaknya tadi. Ayat 16, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak dapat masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, di dalam catatan saya, kisah tentang anak kecil ini juga dibawakan setahun yang lalu, bulan April tahun 2021. Di dalam catatan saya bulan April tahun lalu, begitu ya, tahun lalu sekitar setahun yang lalu juga dibahas bagian ini di dalam Injil Markus. Lah Bapak Ibu, apa maksudnya Tuhan berkata begitu ya? Mungkin kita tidak perlu meributkan. Oh Yesus suka dengan anak-anak atau apa begitu ya? Ya. Perumpamaan ini sebenarnya, bukan perumpamaan, kejadian ini sebenarnya ada sesuatu hal yang berurutan dengan atasnya. Nah kita melihat korelasinya itu dengan lebih detail. Jadi ketika Tuhan Yesus itu berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kau menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa Tuhan mengatakan seperti anak kecil? Tuhan mengatakan justru orang-orang seperti itulah, seperti anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kenapa dia mengatakan seperti anak kecil ini gitu ya? Justru orang itulah atau seperti itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau masuk ke dalamnya. Begini Bapak Ibu, kita telah diperlihatkan janda yang tidak jemu-jemu, kita diperlihatkan dengan yang kedua pemungut cukai. Sekarang kita diperlihatkan dengan anak-anak. Kenapa anak-anak? Ini bukan yang dikatakan bukan anak itu begitu, tapi sikap yang seperti apa? Itu yang Tuhan maksudkan ketika Dia menunjuk pada anak-anak. Sikap yang seperti apa? Begini. Sikap anak-anak dimaksudkan di sini, anak-anak itu adalah pribadi yang lemah Bapak Ibu. Lemah.
Anak-anak itu tidak berdaya untuk membela dirinya sendiri. Anak-anak itu nurut, anak-anak itu lemah. Kita lihat ketika para murid itu menghalangi orang tuanya, yang mungkin dia berkata, oh jangan ganggu guru capek atau apalah begitu. Tapi anak-anak itu pengen datang begitu. Sikap yang selalu pengen datang sama Tuhan. Sikap yang selalu pengen sama Tuhan. Itu yang pertama, sikap anak-anak yang digambarkan di sini, begitu ya. Yang kedua, itu sikap anak-anak digambarkan dalam kisah itu. Tapi ada yang kedua. Yang kedua, anak-anak itu berbicara tentang orang yang lemah. Bukan berarti kita harus menjadi orang lemah, begitu. Tetapi sikap bahwa kita orang yang lemah itu digambarkan seperti apa? Seperti perempuan janda yang menuntut haknya. Dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa memohon, dia minta. Dia tidak bisa apa-apa. Dia lemah. Sekarang pemungut cukai, dia begitu miskin, hatinya begitu miskin, begitu hancur. Sikap yang seperti itu. Sekarang anak-anak itu disuruh ngapain ya? Ya dia ngikutin begitu. Dipukul dia mau bela gimana ya, kan nggak bisa. Dia adalah pribadi yang lemah. Artinya apa? Bahwa sikap yang tidak arogan. Sikap yang tidak arogan. Sikap yang tidak merasa paling benar. Sikap yang menyadari dirinya itu apa ya? Ya mungkin saya pinjam istilah Pak Lindra begitu ya, childlike. Childlike itu seperti kanak-kanak begitu. Seperti anak-anak. Kalau childish kekanak-kanakan begitu ya, childish kekanak-kanakan, childlike itu seperti anak-anak. Jadi sikap seperti anak-anak artinya sikap yang bukan menganggap dirinya hebat, tapi sikap yang menyadari begitu ya, sikap yang menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Dirinya itu bukan pribadi yang wow, dirinya bukan pribadi yang keren begitu ya, yang paling hebat, bukan. Tapi dia benar-benar sadar bahwa dipukul pun seorang anak begitu, diusir pun ya anak itu pergi begitu. Namanya anak-anak. Tetapi sikap yang seperti ini, bukan yang benar-benar lemah dalam arti lemah tubuh atau tidak mau berusaha begitu ya, bukan begitu ya. Tapi ini bicara tentang bahwa dirinya itu tidak menganggap dirinya itu hebat. Tidak menganggap dirinya itu, tapi ini pribadi yang lemah yang diusir pun juga pasti akan ini. Pribadi yang kalau ke hadapan Tuhan itu sadar gitu loh. Dirinya itu bukan pribadi yang wow. Seperti orang Farisi tadi. Jadi childlike. Seperti kanak-kanak, hatinya seperti kanak-kanak. Di hadapan Tuhan tentunya ya. Bukan di hadapan orang gitu. Di hadapan Tuhan. Hatinya itu seperti kanak-kanak. Yang lemah. Yang pengen tahu apa yang Tuhan mau. Yang pengen dengar apa yang Tuhan itu katakan. Sikap yang kayak gini. Yang Tuhan itu inginkan untuk menyambut kerajaan Allah. Bahkan dikatakan orang yang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Mungkin ini adalah sebuah kesimpulan begitu ya. Kesimpulan sementara kali ya. Tapi ini juga ada sebuah kesimpulan awal begitu ya. Untuk menyimpulkan bagian 1, perikop pertama, perikop kedua, dan ini perikop ketiga. Orang yang seperti itu tadi, seperti perempuan tadi, seperti pemungut cukai dan seperti anak-anak, itulah yang empunya kerajaan Allah. Ya kan masuk kerajaan Allah. Itu bukan orang yang sombong, orang yang mengklaim terus menerus. Justru orang yang kerjaannya mengklaim, Tuhan tanya, adakah yang mendapati iman di hatinya benar-benar? Yang belajar untuk berserah, belajar untuk percaya malah diklaimin terus begitu. Diminta untuk percaya sama Tuhan, malah nyatur Tuhan. Itu bukan iman. Maka Tuhan bertanya, adakah yang mendapati iman seperti itu? Jadi sekali lagi, kita tidak boleh punya kekeliruan bahwa kita menganggap Tuhan itu seperti hakim yang lalim. Kalau kita harus seperti janda yang tidak jemu-jemu di dalam berdoa, iya, doalah dengan tidak jemu-jemu. Tapi pastikan bahwa doa itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang kita ucapkan dari iman kita, dari percaya kita, bukan doa yang kita maksudkan untuk mengubah hati Tuhan. Doa
berdasarkan iman. Itu adalah doa yang percaya kepada kehendak Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Di awal pelayanan dan di akhir pelayanan, Yesus juga mengatakan, sekiranya cawan ini tidak lalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Inilah gambaran iman yang Tuhan Yesus tunjukkan. Contoh iman yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Itulah iman untuk menyambut kedatangan Kristus. Dan kita bersyukur setiap kita punya iman diberikan oleh Allah sebagai anugerah. Dan mari kita merespon dengan iman kita. Belajar percaya, belajar mengasihi Tuhan, bukan belajar mengklaimin janji Tuhan. Hidup kita ini adalah anugerah. Hidup kita ini kasih karunia. Mari kita minta apa yang Tuhan itu kehendaki, yang kita inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Kiranya Tuhan boleh mengoreksi kami. Tuhan boleh menolong kami menjadi pribadi yang lebih lagi di dalam kami mengikut Tuhan. Di dalam kami memiliki sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Biarlah hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Berbicaralah kepada hati kami. Lembutkanlah hati yang keras ini. Jadikanlah hati kami ini menjadi tempat yang baik untuk firman-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi yang siap ditegur dan siap berubah. Ampuni kami Tuhan. Berkati juga kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.